Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Sekar Kinasih dengan NPM 194100183 dan rekan saya Yuniar Friska Nur Pramesti dengan NPM 194100186. Di sini kami akan membahas mengenai hadis dan as-sunnah. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tumpuan umat Islam hingga saat ini. Ajaran agama Islam memiliki kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sedangkan as-sunnah adalah penafsiran terhadap ajaran Al-Quran. Ia merupakan implementasi realistis serta ideal dalam Islam. Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah merupakan pengejawantahan Al-Quran dalam sebuah ajaran Islam. Hadis dan as-sunnah memiliki pengertian yang sama, namun perbedaannya ada pada istilah dan penggunaannya. Dengan kata lain, hadis ini yaitu kalam Rasul, sedangkan sunnah merupakan keseluruhan dari diri Rasulullah. Hadis mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum Islam kedua. Dalam Al-Quran juga telah dijelaskan berulang kali perintah untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Sebagaimana yang terangkum firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Nisa ayat 80, yang artinya, barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Hubungan hadis dengan Al-Quran tentunya memiliki hubungan yang cukup erat. Hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan. Karena dalam pengamalan itulah terletak tujuan yang digariskan. Pengamalan hukum Allah diberi penjelasan oleh Nabi. Dengan demikian, bertujuan supaya hukum-hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran secara sempurna dapat dilaksanakan oleh umat. Sebagian besar ayat hukum dalam Al-Quran adalah dalam bentuk garis besar yang secara amaliyah belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Dengan demikian, keterkaitan hadis dengan Al-Quran yang utama adalah berfungsi untuk menjelaskan Al-Quran. Sanad merupakan rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai pada Nabi SAW. Pengertian lain bahwa sanad adalah sandaran hadis, yakni referensi atau sumber yang memberitakan hadis mengenai rangkaian para rawi keseluruhan yang meriwayatkan suatu hadis. Pada saat ini, saat hadis telah terkoleksi di dalam kitab hadis, sandaran suatu hadis adalah para mudawin, atau orang yang mengumpulkan yang berkaitan dengan istilah sanad. Terdapat kata-kata seperti al-isnad, al-musnid, dan al-musnad. Kata-kata ini secara terminologis mempunyai arti yang cukup luas, sebagaimana yang dikembangkan oleh para ulama. Kata al-isnad berarti menyandarkan, mengasalkan, atau mengembalikan ke asal, dan mengangkat. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam yang pertama yakni adalah bayan at-takhir atau memperjelas isi Al-Quran. Hadis berfungsi untuk memperjelas isi Al-Quran agar lebih mudah dipahami dan menjadi petunjuk umat manusia dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi hadis sebagai bayan al-takhir berarti memperkuat isi Al-Quran. Sebagai contoh hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim terkait perintah berwudu, yakni Rasulullah SAW bersabda, tidak terima sholat seseorang yang berhajj sampai ia berwudu. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam berikut, yakni sebagai bayan at-tasfir atau hadis berfungsi untuk
menafsirkan isi Al-Quran, memberikan tafsiran perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum, mujmal, serta memberikan batasan-batasan persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam berikut yakni adalah seorang bayan at-tashri, yang dimana hadis sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menjelaskan secara general, kemudian diperkuat dan dijelaskan lebih lanjut dalam sebuah hadis. Sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung atau mutawatir, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya di dalam sanad dan matanya tidak ada syadz dan ilat. Hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih, yaitu hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit. Hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih, dan hadis hasan ialah hadis yang sanadnya tidak bersambung atau diriwayatkan oleh orang yang tidak adil atau tidak kuat ingatannya atau mengandung kejanggalan atau cacat. Pembukuan hadis terbentuk pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dinobatkan pada akhir abad pertama, yakni tahun 99 Hijriyah dan memasuki abad kedua Hijriyah. Pada masa ini datanglah angin segar yang mendukung kelestarian hadis. Umar bin Abdul Aziz terkenal sebagai Khalifah Rasyidin yang kelima. Beliau sangat waspada dan sadar bahwa para perawi hadis yang mengumpulkan hadis dalam kekuatan ingatan mereka dalam perjalanan waktu jumlahnya semakin sedikit disebabkan banyaknya yang meninggal dunia akibat peperangan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz khawatir jika tidak segera dikumpulkan dan dibukukan, kemungkinan hadis-hadis Rasulullah akan lenyap bersama lenyapnya para perawi hadis yang meninggal dunia. Oleh sebab itulah tergeletak hati Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Setelah memasuki abad kedua Hijriyah, pada tahun kedua Hijriyah ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada gubernur Madinah, yaitu Abu Bakar bin Muhammadin Amir bin Hams, untuk membukukan hadis-hadis Nabi dan para penghafalnya.